Shalom, selamat sore menjelang malam, Oma Opa, Pelkat PKLU GPIB di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Maksi Leksi Mamahit. Saya berasal dari GPIB Genta Kasih Rungkut di Surabaya. Ku diberi balas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh, kini harap Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan renungan pada sore menjelang malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan, tetapi sekaligus mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan pada sore menjelang malam hari ini, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Judul perenungan malam ini, pembunuh juga dilindungi hak hidupnya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya
7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain dikutuk Tuhan karena membunuh Habel adiknya, dan kemudian ia menjadi pengembara di bumi. Ia akan mengusahakan tanah, tetapi hasilnya tidak akan sepenuhnya. Kain menganggap hukuman itu terlalu berat. Ia naik banding. Hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Demikian katanya. Sebagai pembunuh, ternyata ia pun takut dibunuh. Ia khawatir jika dalam pengembaraan itu ada orang lain yang akan membunuhnya. Bagaimana ia menjadi khawatir? Tentu setelah ia membunuh Habel, tidak mungkin ada orang lain lagi selain ayah dan ibunya. Mengapa pula Tuhan memaklumi keberatan Kain sehingga memberikan jaminan bahwa Kain tidak akan dibunuh oleh orang lain? Jawaban atas pertanyaan sulit ini ada beberapa. Saya mengemukakan jawaban yang mudah saja. Peristiwa yang dikisahkan dalam bagian ini jangan dibayangkan seluruhnya terjadi hanya dalam waktu sehari. Bayangkanlah dalam konsep bahwa Adam dan Hawa masih memiliki keturunan lain selain Kain dan Habel. Bayangkan pula bahwa usia manusia waktu itu sangat panjang, sehingga beberapa generasi bisa saling bertemu dalam keadaan masih hidup di waktu depan. Kain mengkhawatirkan hal itu dan Tuhan memakluminya, sehingga Tuhan memberikan jaminan bahwa Kain sekali-kali tidak akan dibunuh. Siapa yang membunuh Kain, maka kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Kain menjadi tenang. Ia pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan masih memberi kemurahan dan melindungi seorang pembunuh seperti Kain. Hal ini dapat menjadi harapan bagi orang berdosa untuk melihat kemurahan Tuhan dan bertobat. Tindakan Tuhan ini juga menjadi pola di mana kita memperlakukan orang jahat dengan tetap menghormati haknya untuk hidup. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Patut dihukumkan kalah anugerah, darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Sebelum kita menutup pembacaan dan perenungan
firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, PKLU, GPIB di seluruh pelayanan wilayah GPIB. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga firman-Mu boleh berguna di dalam setiap langkah hidup kami sebagai opa-oma, di dalam keluarga, maupun dimanapun kami boleh memperkenalkan Engkau di dalam perjalanan kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai pelayanan PKLU GPIB. Demikian juga Dewan PKLU Pusat yang sudah memberikan kesempatan bagi kami dalam pelayanan PKLU GPIB. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.